Sosok tersebut hilang lalu tidak lama muncul di belakang. Anton ini melihat satu makhluk lain. Makhluknya ini yaitu putih semuanya dan kotor semuanya ini pakaian. Sosok ini tinggi besar dan matanya merah dan berkuku panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat. Saya harap sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta semua sobat selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Terima kasih yang sudah kembali menonton video ini dan sudah mengklik videonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali dengan saya, Oki, yang akan membawakan kisah mistis terbaru dari channel Menyikap Malam. Kebetulan tema kali ini bercerita tentang security, di mana security ini bekerja di sebuah tempat yang sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan. Kiriman kisah ini kebetulan dari teman saya, teman main saya, dan beliau tidak bisa hadir untuk bercerita karena kesibukan yang selalu merajainya. Jadi saya akan mencoba membawakan langsung kepada teman-teman sekalian. Jadi kisah ini saya spill dikit, kurang lebih sudah si Anton ini bekerja sebagai seksi keamanan selama kurang lebih 2 tahun ya. Di hari-hari 2 tahun itu Anton ini sering sekali mendapat gangguan, baik itu suara maupun itu penampakan. Jadi untuk lebih jelasnya, mungkin buat teman-teman yang belum mengklik videonya atau belum men-subscribe videonya, yuk segera kita klik subscribe dan jangan lupa dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Menyikap Malam. Tanpa banyak waktu, begini ceritanya. Bekerja sebagai seksi keamanan memanglah bukan hal yang mudah. Hal ini dialami oleh teman saya menyebutnya Anton. Di mana Anton ini harus bekerja sebagai seksi keamanan di sebuah tempat yang dulunya ini banyak kejanggalan. Sehingga mau tidak mau, Anton ini terpaksa harus mengalami hal tersebut ketika dia sedang bekerja sehari-harinya. Kisah ini bermula pada tahun 2021, tepatnya 3 tahun yang lalu. Saat Anton ini sedang bekerja di sebuah tempat, dan kebetulan Anton ini mendapat tugas dari bosnya. Di malam itu Anton mendapat tugas yaitu disuruh sama bosnya untuk mencuci mobil dengan peralatan yang tidak mencukupi, atau bisa disebut peralatan ini untuk cuci mobil kurang lah. Contohnya kayak mesin airnya ini tidak ada. Jadi mau tidak mau Anton ini harus ke belakang rumah yang ada taman, dan kebetulan di belakang rumah itu ada satu selang yang bisa dimanfaatkan oleh Anton untuk cuci mobil. Lalu bergegaslah Anton ke belakang halaman rumah tempat dia bekerja. Saat perjalanan masuk ke belakang,
Awalnya tidak ada ganjalan apa-apa. Namun saat Anton sedang mengambil selang, itu selangnya ada di satu buah rak tua yang kebetulan sudah tidak diurus lagi oleh pemilik rumah tersebut. Jadi Anton mau tidak mau harus ambil selang itu, dan Anton ini harus berusaha untuk menggapai dan mencapai selang itu. Waktu Anton buka pintu tempat selang itu disimpan, itu dari awal Anton sudah curiga, dan di perjalanan Anton pun sudah ada firasat bahwa ini di belakang rumah ada satu buah tempat yang memang sudah lama tidak ada kegiatan. Jadi masuklah Anton ke situ. Saat Anton buka pintu, awalnya tidak ada apa-apa. Namun berselang Anton jalan perlahan menuju ke selang, itu ada satu buah benda jatuh secara tiba-tiba. Jatuhnya ini bukan seperti tertiup angin. Jatuhnya ini seperti digeser. Cuman di dalam ruang itu tidak ada siapa-siapa. Sontak Anton kaget. Pas benda jatuh gedubrak, Anton melengos ke samping dan tidak ada siapa-siapa. Kebetulan benda itu cukup besar. Mungkin saya perkirakan atau saya prediksi benda itu isinya adalah sebuah buku-buku lama yang dimana sudah nggak digunakan lagi oleh manusia. Ketika benda itu jatuh gubrak gaya, tiba-tiba Anton langsung melengos dan tidak ada apa-apa. Anton tidak berfirasat untuk nggak ada firasat apa-apa, karena memang kan Anton ini cuma ngambil selang terus cabutlah ke depan. Jalanlah Anton menuju selang itu dan diambil selang itu. Jangan si Anton mengambil selang ini, Anton berbalik badan dan tidak lama jatuh lagi benda tersebut. Kebetulan benda ini bukan benda yang jatuh sebelumnya. Jadi benda ini tuh berbeda tempat, dan yang jatuh ini kata Anton itu sebuah patung. Di mana patung ini kata Anton adalah patung sebuah ukiran dari kayu yang bentuknya ini abstrak. Bentuknya ini seperti tubuh manusia, cuman tidak jelas apa itu bentuknya. Tiba-tiba patung ini jatuh gedubrak gaya. Langsung Anton, dua kali kejadian ini beliau merinding, karena nggak sekali dua kali. Dan yang kedua kalinya ini mungkin rada kencang dan kayak seperti benar-benar disenggol oleh satu gesekan. Setelah benda ini jatuh, untuk kedua kalinya langsung Anton lari dari ruang tersebut. Anton berlari menuju ke ruang depan untuk mencuci mobil, dan Anton sampailah di tempat di mana mobil itu yang mau dicuci oleh Anton. Singkat cerita, Anton berpikir, ini ada apa ya? Kok tadi dua kali jatuh benda itu dalam gudang, tapi nggak ada siapa-siapa. Dalam pikiran Anton selalu menghantui seperti itu. Itu mungkin hanya angin, atau mungkin itu tikus. Anton berfirasat baik, karena kan kebetulan Anton di situ jaga sendiri. Ada satu temannya, namun pulang. Teman Anton ini masuk pagi, kebetulan Anton ini masuk malam. Jadi bisa saya sebut ini pergantian shift. Keesokan harinya Anton berbicara dengan istrinya. Kurang lebih percakapan Anton dengan istrinya begini. Bu, semalam waktu saya kerja, saya disuruh nyuci mobil sama bos. Cuman ada satu hal yang menurut saya ini ganjil. Sontak dijawab sama istrinya Anton. Ganjil kenapa, Pak? Jadi saya waktu mau masuk ke dalam gudang itu tiba-tiba ada dua benda jatuh secara tiba-tiba.
Dan di ruangan itu tidak ada orang sama sekali, Bu. Cuman saya aja di dalam ruangan itu. Ah, Bapak yang enggak saja, istri Anton bilang begitu. Mungkin itu tikus, atau mungkin itu ya ada angin, atau enggak apa. Anton menjawab tidak ada apa-apa, Bu. Dan kalau mungkin itu tikus pun ada suaranya kayak cip 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 itu. Tapi tidak ada suara sama sekali di gudang itu, ning banget. Entah, Anton pun tidur setelah percakapan dengan istrinya itu. Di malam ketiga, Anton lagi-lagi mendapat sebuah gangguan. Namun gangguan ini menurut Anton lebih serem dari malam sebelumnya. Gangguan ini yaitu pada saat Anton ingin berbelanja ke sebuah warung. Jadi Anton ini tinggal sementara pas saat jam kerjanya itu ada satu pos yang kebetulan diisi oleh 2 orang, Anton dan temannya. Pos ini letaknya ada di halaman depan rumah tempat dia bekerja. Saat Anton ke kamar mandi pos itu tiba-tiba tanpa ada apapun lagi, tiba-tiba pintu kamar mandi posnya ini terkunci. Tidak mungkin kalau dikunci dari luar. Sedangkan di situ Anton cuman sendiri. Dan Anton pas buka pintu pun tidak ada masalah pada pintunya. Tidak ada rusak atau copot atau gimana. Baik-baik saja pintu itu. Pas Anton langsung masuk ke dalam, pintu terkunci sendiri, terdengarlah sebuah suara. Sependengaran Anton begini suaranya. Seperti orang mengerang, dan sosok yang mengerang ini adalah besar sekali. Jelas terdengar di telinga Anton. Di dalam kamar mandi itu jadi Anton seperti orang sedang diganggu dan tidak bisa kemana-mana. Mau Anton mau keluar tuh pintu dikunci, alhasil Anton ini terpaksa harus diam di situ dan Anton membaca apa yang dia bisa dalam hati ya. Entah kurang lebih 30 menitan. Itu engsel pintunya kembali terbuka. Ya. Tidak lama Anton buka pintunya, Anton bergegas ke depan. Dan benar saja di pos itu tidak ada orang sama sekali kecuali Anton. Anton berpikiran bahwa 2 kali gue diginiin. Kemarin di gudang, sekarang di pos gue. Lalu Anton tidak bisa memikirkan aneh-aneh karena Anton ini masih di jam kerja. Takutnya Anton digerayangin lagi, Anton nggak bisa kontrol dan pulang sehingga pekerjaan ini tidak bisa selesai. Atau Anton ini pulang. Ini yang jagain rumah siapa? Setelah Anton mendengar itu di hari keempat, Anton bercerita tentang hal yang dialaminya pada temannya. Anton bilang begini, namanya kita sebut saja Joni. Ini bukan nama asli ya. Percakapan Anton dengan Joni begini. John, ini semalam masa gue dikunciin di kamar mandi? Joni menjawab, lo dikunciin sama siapa? Enggak aja gue gak apa-apa. Ini beneran John. Gue dikunciin, walau itu sampai setengah jam gue dikunciin. Cuman yang anehnya ini John, pas dikunciin ini gue dengar satu suara yang ini suaranya bikin gue gak bisa tidur semalam. Di rumah selalu gue kedengeran suara itu. Dan dia bilang, itu mungkin halu lu aja kali. Terserah lu dah John, mau percaya atau enggak. Yang jelas malam gue ngalamin ini nyata banget. Saat hendak Anton mau ke kamar mandi, ini Anton benar-benar di luar dugaan. Percaya tidak percaya, Anton ini yang tadinya hanya mendengar suara, Anton ini langsung bertemu oleh sosok yang bersuara di malam kemarin.
Penuturan Anton bilang begini, ah mungkin gua kurang ibadah, atau enggak, ah iya bener kali itu halu gua. Tapi selang beberapa detik Anton ini berbicara seperti itu, dalam hatinya langsung sosok itu muncul di depan Anton. Menurut penglihatannya, sosok ini tinggi besar dan matanya merah dan berkuku panjang. Menurut Anton begitu. Sontak Anton saat itu juga seperti badan ini nge-freeze. Badan ini diem dan gak bisa bergerak apa-apa. Badan ini diem aja. Seperti beku gitu lah. Anton pun dalam hati mau berucap doa-doa itu seperti itu. Seperti tidak bisa mengucapkan apa-apa. Tak itu tidak berjalan lama, hanya sekian detik kata Anton. Cuman ini jelas banget. Setelah ketemu itu, Anton bercerita lah kepada istrinya kembali. Bercerita apa yang telah dialami Anton, dan istrinya pun ya udah, kalau kamu masih mau tetap kerja di situ silahkan. Kalau kamu mau kerja lain pun silahkan, nggak apa-apa. Toh juga kamu nanti ini aku doain bakal dapat pekerjaan yang lebih bagus. Bukan berarti pekerjaan yang lama tidak bagus, bagus. Cuman ada satu kejanggalan di mana Anton ini selalu diganggu. Jadi mungkin pikiran istri yang lebih aman, itu kurang lebih. Anton langsung berpikiran bahwa oh ya udah mungkin setelah saya gajian, saya langsung ingin cari pekerjaan baru. Sebab di pekerjaan lama ini Anton memang selalu diganggu dan gak tahu kenapa selalu Anton saja yang diganggu. Mungkin teman-teman punya pendapat bahwa kenapa ini Anton diganggu atau Anton ini kenapa sering sekali digangguin atau diusilin sama penulis itu. Mungkin teman-teman bisa baca atau teman-teman ini punya komentar lain. Sebelum Anton ini keluar resign dari pekerjaannya, Anton ini bertemu dengan bosnya. Yang sudah lama sekali Anton ingin berbicara empat mata tentang kejanggalan-kejanggalan apa yang pernah dialaminya. Kurang lebih Anton ini bertemu di saat bosnya ini libur. Itu di hari Sabtu atau enggak hari Minggu waktu itu. Anton berpamitan sama bos bahwa Anton ini mengundurkan diri sebagai security di rumahnya. Dan Anton ini mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diterima dengan baik di rumah ini. Langsung setelah percakapan dengan bosnya itu, bosnya ini menjawab, ya sudah kalau memang kamu mau cari pekerjaan lain, saya doakan kamu ini mendapat pekerjaan yang kamu sukain dan kamu ini betah di sana. Saya tidak bisa melarang kamu dan saya juga tidak bisa menjaga apa yang telah kamu inginkan. Namun, saat Anton ingin bergegas pulang dan merapihkan tas serta bajunya serta sepatu, semua peralatannya lah, selama dia jaga di pos itu, lagi-lagi Anton mendapat gangguan untuk terakhir kalinya. Gangguan ini yaitu saat Anton ingin mengambil baju di loker tempat dia naruh, itu di belakang. Anton ini awalnya hanya mencium bau-bau biasa. Lama-kelamaan cuman bau ini makin lama, makin dekat, makin jelas. Cium yang sangat aroma tidak enak. Anton berpikiran lagi bahwa aduh, ini gue mau pamit kok begini lagi. Ini gua kok begini lagi, ada apa sih sebenarnya? Kenapa gua digangguin sini? Gak lama setelah aroma yang tidak enak itu tersingkap dalam hidung Anton. Itu jarak kurang lebihnya 5 meter tepat di depan pandangan Anton. Anton ini melihat satu makhluk lagi. Makhluknya ini yaitu putih semuanya dan kotor semuanya ini pakaiannya. Anton tidak tahu dan tidak jelas makhluk itu apa, yang jelas makhluk itu meratap Anton dari jauhan.
Lama kelamaan Anton ini memang orang yang cukup berani lah, karena sudah 2 tahun dan beberapa kali mendapat gangguan. Setelah Anton ditatap itu, Anton mencoba membaca bacaan doa apa yang dia bisa, dan epicnya ini di sini. Sosok tersebut hilang, lalu tidak lama muncul di belakang Anton. Saat Anton nengok, bergegas mau pulang, makhluk itu muncul di belakang. Itu kata dia, itu nggak bisa gue bayangin, Pak. Umur itu buah baru itu, jelas banget kata dia. Karena memang tidak Anton ini tidak bisa menatap langsung atau buah muka. Tapi di sepersekian detik menurut Anton ini benar-benar luar biasa sekali makhluk ini. Seramnya bukan main. Buru-buru Anton ngambil tas, packing, langsung Anton ini lari ke depan dan nyalakan motornya. Anton bergegas pulang. Gitu. Usut punya usut begini. Menurut Anton, memang Anton ini pernah beberapa kali di pos itu tidak mencuci pakaiannya atau pakaian dinasnya. Jadi setiap Anton ini selesai bekerja, jadi itu baju ditaruh, tidak dicuci, atau mungkin ya ada hal lain yang kita nggak tahu. Sebab menurut pengakuan Anton begitu, makanya Anton ini diganggu. Mungkin buat teman-teman punya pandangan atau teman-teman punya pemikiran bagaimana kita harus bekerja dan apa yang harus kita lakukan pada saat bekerja, itu harus memang benar-benar diperhatikan. Karena bekerja ini bukan hanya sekedar mencari nafkah. Bekerja ini adalah ibadah. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk bekerja. Kita bekerja harus dengan hati yang tulus, jujur, disiplin, dan tidak boleh neko-neko. Sehingga kita aman dalam bekerja. Setelah itu Anton dapatlah kerjaan baru, dan untuk ceritanya saya belum tahu. Yang jelas Anton ini tidak bisa hadir untuk bercerita karena Anton ini mungkin juga tidak enak apabila ada yang melihat videonya atau enggak ada yang mengkritik bahwa tempat itu tidak seperti apa yang Anton ceritakan. Mungkin karena itu Anton tidak bisa bercerita. Cuman apapun jawaban beliau saya hargai, maka saya mencoba untuk menceritakannya. Oke, mungkin itu aja sahabat semuanya, cerita dari kisah nyata teman saya, Anton. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan kisah ini. Saya pamit undur diri. Oke, Satria dari Menyingkap Malam. Semoga istirahat teman-teman ini cukup dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Oki Satria pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.